Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita masuk materi baru karya ilmiah bersama Bu Ena Amalia. Apa sih itu karya ilmiah? Tujuan pembelajaran kita pada bab 6 ini adalah kita akan tahu apa itu karya ilmiah, karakteristik, ciri-ciri, dan jenis karya ilmiah, serta kita akan tahu sistematika penulisan karya ilmiah, kebahasaan karya ilmiah, dan tujuan akhirnya adalah kita bisa mengonstruksikan karya ilmiah atau membuat karya ilmiah. Tidak usah pusing-pusing, kita membuat karya ilmiah yang sederhana saja. Karya ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta berupa observasi atau pengamatan, eksperimen atau uji coba dan kajian pustaka. Dalam karya ilmiah terisi berbagai informasi. Informasi tersebut merupakan hasil pengamatan dan penelitian. Karakteristik karya ilmiah itu merupakan kajian literatur atau laporan pengamatan dan penelitian. Karya ilmiah menampilkan pemahaman penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Jadi, ketika kita membaca karya ilmiah seseorang, kita akan tahu bagaimana pemahaman penulisnya. Kemudian, karya ilmiah menampilkan kemampuan meramu berbagai informasi ke dalam sebuah karya tulis yang utuh. Jadi, ketika kita akan menuliskan karya ilmiah, otomatis kita harus banyak membaca. Betul sekali. Ciri-ciri karya ilmiah. Bagaimana ciri-cirinya ya? Tinggi besar. Ciri-ciri yang pertama adalah sistematis. Sistematis artinya adalah terstruktur, ada aturannya. Jadi ketika kita menulis karya ilmiah harus sesuai dengan aturannya. Yang kedua adalah logis atau masuk akal. Jadi karya ilmiah yang kita tulis itu isinya semuanya harus masuk akal, tidak bisa berupa rekaan. Yang ketiga adalah objektif. Objektif adalah kita menilai, kita mengamati, kita membuat penelitian itu berdasarkan apa dan bagaimana, bukan berdasarkan siapa. Misalnya, kita akan menilai pengaruh tingkah laku siswa di rumah terhadap karakteristik siswa di sekolah, studi deskripsi terhadap siswa SMK Negeri 2 Medan. Jadi, kita akan menilai bagaimana tingkah laku siswa di rumah, kemudian bagaimana tingkah laku siswa di sekolah. Ketika kita menilai, misalnya saya yang menilai, karena saya guru SMK Negeri 2 Medan, kemudian saya mengatakan siswa-siswa saya baik-baik, di rumah baik-baik, di sekolah baik-baik. Saya menilai itu berdasarkan karena siswa saya, berarti itu namanya subjektif. Tidak boleh. Menulis karya ilmiah kita harus benar-benar objektif melihat bagaimana siswa tersebut di sekolah dan di rumah. Ya, jadi kita bukan melihat siapanya tetapi apa dan bagaimana. Ciri-ciri yang keempat adalah faktual. Faktual maksudnya adalah ciri-ciri yang dia benar-benar bisa dia dikaji, benar-benar sesuai dengan fakta, ya. Jenis karya ilmiah ada yang berupa artikel, ada makalah, ada skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, artikel nanti akan kita bahas di kelas 12. Makalah sudah sering siswa-siswa SMA, SMK membuat makalah. Nah, skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa strata 1 atau S1. Kemudian yang tesis adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa S2, kemudian disertasi yang ditulis oleh mahasiswa S3 yang akan bergelar doktor. Kita lanjut bentuk karya ilmiah. Bagaimana bentuknya ya? Bentuk karya ilmiah ada 3. Yang pertama adalah populer. Karya ilmiah yang populer diterima oleh rakyat, ya.
Bentuknya mana suka, terserah mau bentuknya seperti apa, tidak dia harus dia berbentuk bab 1, bab 2, tidak ya, dia hanya berupa tulisan-tulisan berupa paragraf ya, pembahasannya yang dibahas juga hal-hal umum. Contohnya tadi adalah artikel, dan biasanya karya ilmiah populer ini ada yang ditulis di surat kabar atau koran atau majalah. Yang kedua, bentuk semi formal, berarti setengah formal. Sudah ada aturan bakunya seperti apa, tetapi tidak sesempurna yang formal. Nah, karya ilmiah yang formal termasuklah dia tadi karya ilmiah yang ditulis seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Struktur karya ilmiah bentuk yang populer terdiri dari 3. Yang pertama adalah bagian awal, ini hanya berupa pengantar ke bagian intinya. Selanjutnya, bagian tengah, ada gagasan pokok yang disampaikan, bagaimana permasalahannya. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagian penutup berupa simpulan, kritik, dan saran. Struktur karya ilmiah bentuk semi formal, nah ini sudah ada aturannya. Setengah formal ada aturannya. Yang pertama, halaman judul. Ketika kita akan membuat makalah misalnya, ada halaman judulnya atau covernya, kata pengantar atau ucapan syukur, menjelaskan isinya sedikit, kemudian daftar isinya, halaman berapa ya bagian yang ditulis dalam daftar isinya, pendahuluan dia sama, dia berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, atau lebih simpel lagi. Pembahasan dibahas bagaimana permasalahannya, kemudian kesimpulan, dan daftar pustaka. Kita lanjut yuk, struktur karya ilmiah bentuk formal. Bagaimana ya bentuknya ya? Karya ilmiah formal bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awalnya apa saja? Halaman sampul luar. Jadi skripsi itu ada halaman sampul luarnya atau covernya. Ada halaman judul, ada halaman pengesahan, tanda tangan dari dosen PA, PS. Ada kata pengantar, abstrak. Nah, di abstrak ini akan dijelaskan bagaimana kesimpulan dari isi penelitiannya. Ada daftar isi, kemudian jika ada tabel dan gambar, boleh dibuat daftar tabel dan gambar. Bagian utama terdiri dari 5 bab. Bab yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah. Apa sih masalahnya? Kenapa harus diteliti? Kemudian rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya. Masih ingat ya materi proposal kita yang kemarin? Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Tujuan adalah jawaban dari rumusan masalahnya. Jika tadi rumusan masalah misalnya adalah bagaimana pengaruh tingkah laku siswa di rumah terhadap tingkah laku siswa di sekolah, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkah laku siswa di rumah terhadap tingkah laku siswa di sekolah. Manfaatnya, untuk siapa ya manfaatnya dibuat? Kita meneliti misalnya manfaatnya untuk mengetahui bagaimana tingkah laku siswa, untuk mengetahui bagaimana menyelesaikan permasalahan siswa. Tujuannya misalnya untuk guru BP, si guru, atau untuk si siswa. Kita masuk kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini berisi tentang teori-teori. Misalnya tadi, pengaruh tingkah laku siswa di rumah. Bagaimana tingkah laku siswa di rumah? Bagaimana karakteristik siswa di sekolah? Terus apa itu rumah, kemudian apa itu sekolah, dan lain-lainnya. Dari mana diambil? Boleh dari makalah, dari buku, dari jurnal, dari internet. Nah, kita tuliskan sumber-sumbernya. Bisa kita buat dalam tanda petik. Nah, di dalam kerangka teoritis ini sering kita menemukan catatan kaki. Apa ya catatan kaki itu ya? Nanti kan kita bahas.
Bab yang ketiga adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini adalah tahapan-tahapan penelitiannya seperti apa. Di dalam metodologi penelitian juga dijelaskan populasinya, sampelnya, populasi secara umum, kemudian sampelnya adalah yang kita teliti, ya, sebagian dari populasinya. Kemudian di dalam metodologi penelitian ini ada 3 bagian, ya, ada 3 jenis. Yang pertama adalah metode deskriptif. Metode deskriptif ini bertujuan hanya menggambarkan fakta-faktanya secara apa adanya tanpa adanya perlakuan apapun. Misalnya tadi, kita mengamati bagaimana tingkah laku atau kita menggambarkan bagaimana tingkah laku siswa di rumah, bagaimana tingkah laku siswa di sekolah. Yang kedua adalah metode eksperimen. Metode eksperimen ini langsung diuji cobakan, jadi ada perlakuan. Ya, ada perlakuannya. Misalnya, pengaruh strategi 3 kata terhadap kemampuan menulis cerpen siswa SMK kelas 11. Berarti ada perlakuannya, diberikan dulu strategi 3 kata. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian kelas, ya, atau sering disebut PTK, penelitian tindakan kelas, ya. Ini biasanya dibuat oleh guru yang mengajar di kelas. Kelas tertentu memiliki masalah, kemudian guru tersebut akan menelitinya. Apa sih permasalahannya? Bagaimana solusinya? Nah, dibuatlah penelitian tindakan kelas, ya. Bab yang keempat adalah pembahasan. Di bagian pembahasan ini dijelaskan bagaimana masalahnya tadi, bagaimana penelitiannya. Nah, di bagian pembahasan, misalnya pengaruh tingkah laku siswa tadi, dijelaskan dia berupa grafik atau tabel. Bagaimana tingkah laku siswa di rumah, bagaimana tingkah laku siswa di sekolah, dijelaskan data-datanya semuanya. Nah, semuanya itu dibahas dalam pembahasan. Bab yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Ya, dibuatlah kesimpulan tentang hasil penelitian, kemudian diberikan saran. Apakah dia saran kepada guru, kepada siswa, ataupun kepada pembaca yang lainnya. Oke, kita lanjut bagian akhir dari bentuk formal. Daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Dalam daftar pustaka, kita akan menuliskan literatur apa saja sih yang kita gunakan. Misalnya buku, jurnal, makalah, dari laman internet. Kita tuliskan semuanya dalam daftar pustaka. Kemudian ada lampiran-lampirannya. Misalnya ketika kita meneliti karakteristik siswa tadi, kita memberikan angket atau wawancara. Bagaimana hasil wawancara tertulisnya? Bagaimana angket yang ditulis oleh siswa tersebut kita lampirkan. Kita lanjut dengan unsur karya ilmiah. Yang pertama, judul. Bagaimana sih menuliskan judul karya ilmiah? Penulisan judul karya ilmiah ada aturannya. Yang pertama, menuliskan dengan menggunakan huruf kapital. Kalau jika dituliskan dengan huruf kapital, berarti semuanya huruf kapital. Termasuk konjungsi, huruf kapital. Yang kedua, penulisannya boleh menggunakan huruf tidak kapital. Huruf pertama saja yang huruf kapital, kecuali konjungsi. Misalnya, tentang, dan, yang. Ya, jadi ada konjungsi, tetap dituliskan huruf kecil. Huruf pertama selain konjungsi huruf kapital. Bagaimana? Mudah kan? Kita lanjut dengan pendahuluan. Pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan karya ilmiah. Tadi sudah saya jelaskan kan? Nah, sudah paham lagi kan tentang proposal penelitian kemarin? Kita lanjut dengan kerangka teoritis. Kerangka teoritis tadi
Misalnya aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Studi deskripsi tentang kecerdasan emosi dan intelektual siswa SMK Negeri 2 Medan. Ya. Jadi kerangka teoritisnya kita bahas bagaimana aktivitas pergaulan siswa terhadap prestasi belajar siswa. Apakah siswanya mempunyai pergaulan yang bagus, misalnya ikut paskibra, pramuka, atau geng motor. Kemudian bagaimana prestasi belajar siswa tersebut? Apakah prestasi belajarnya meningkat atau malah tidak? Kita bahas semuanya itu dalam kerangka teoritis. Kita lanjut metodologi penelitian. Nah, jika aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa, kita gunakan dia metode deskriptif. Dibahas bagaimana tingkah laku siswanya berdasarkan angket atau wawancara, ya. Kemudian diberikan kesimpulan dan saran selanjutnya daftar pustaka. Kita lanjut ya, bagaimana ya penulisan daftar pustakanya? Penulisan daftar pustaka dan catatan kaki. Daftar pustaka tadi di bagian akhir sumber-sumber yang akan kita gunakan dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian catatan kaki adalah penulisan kutipan-kutipan ya. Di bawah ini namanya juga catatan kaki ya, catatan yang ada di bawah atau di kaki ya. Jadi bagaimana penulisannya di bagian bawah-bawah tulisan karya ilmiah kita. Kita mulai dari daftar pustaka. Saya kasih kunci nih. Daftar pustaka, biar mudah ngingatnya, susunannya kita singkat menjadi Natajukopen. Karena dulu sewaktu masih ada ujian nasional, setiap tahun pasti ada satu soal apakah daftar pustaka atau catatan kaki. Ya, bagian pilihan ABCDE-nya itu tidak disusun dengan rapi atau sengaja diacak. Biar kita berpikir yang mana ya. Nah, untuk mudah mengingatnya, kita buat kata kuncinya Natajukopen. Nah adalah nama, penulisan namanya dibalik. Misalnya, nama saya Enna Amalia. Berarti, jika dibuat rujukan tulisan saya atau buku saya, maka dibuat menjadi Amalia, Enna. Kemudian, titik. Selanjutnya, tahun terbit bukunya, titik. Judul bukunya, penulisannya dimiringkan ya. Dimiringkan, bukan orangnya yang miring. Kemudian, kota penerbit. Selanjutnya, titik 2. Ingat, di sini ada titik 2. Penerbit titik. Contohnya nih, nama penulisnya adalah Suherli Kusmana. Iya kan? Suherli Kusmana. Nah, jadi ditulis menjadi Kusmana, Suherli. Titik. Selanjutnya, tahun. Nata, tahun, titik. Judulnya, penulisannya dimiringkan. Merancang karya tulis ilmiah. Titik. Selanjutnya, kota penerbit Bandung. Ingat, di sini titik 2, bukan lagi titik. Rosda karya penerbitnya selanjutnya titik. Mudah ya? Kita lanjut catatan kaki. Nah, kalau daftar pustaka tadi adalah Natajukopen, catatan kaki, kata kuncinya adalah Najukopentaha. Najukopentaha. Nah adalah nama, ingat, berbeda dengan daftar pustaka. Dalam catatan kaki, nama tidak dibalik. Jadi, jika namanya Enna Amalia tetap Enna Amalia. Setelah nama, koma. Nah, ini lagi perbedaannya. Jika di dalam catatan kaki, tanda pisahnya adalah koma. Dalam daftar pustaka, titik. Berbeda ya. Nah, judul. Judul penulisannya sama, dimiringkan, kemudian koma. Lanjut dalam kurung. Kalau dalam daftar pustaka tidak dalam kurung, ingat catatan kaki ada dalam kurungnya. Dalam kurung kota, tetap titik 2 ya. Kota penerbit, titik 2, kemudian penerbit, koma, tahun,
tutup kurung, ditutup dulu. Jadi kopentanya di dalam kurung. Selanjutnya koma, selanjutnya halaman. Kok ada halaman ya, Bu? Iya, karena ada kata-kata yang kita petik dari tulisan lain, dari buku lain. Misalnya, sifat ilmu itu tinggi, maka merendahlah untuk mendapatkannya. Sifat dunia itu rendah, maka meninggilah agar tidak terperdaya olehnya. Kata-kata siapa itu? Nah, kita merujuk bukunya, kita tuliskan di bawah catatan kakinya ya, di bawah bagian bukunya kita tuliskan. Nah, jadi si pembaca akan tahu, oh ini tulisan si ini. Bisa dirujuk lagi, lebih lengkapnya lagi di dalam daftar pustaka. Oke, kita lanjut contohnya. Tiara Novita, ya nama dia memang Tiara Novita. Tidak dibalik ya, koma, kemudian judulnya dimiringkan, tantangan siswa abad 21, koma, ingat dalam kurung, Medan, kota penerbit, Najuko. Kopentanya dalam kurung ya, ingat kopenta, ya, kota titik 2, sama ya dengan daftar pustaka, maju, koma, 2017 tutup kurung, ingat kopenta, koma, kemudian halaman 12 titik. Wah, ternyata mempelajari karya ilmiah mudah ya. Semoga menuliskannya juga mudah. Mudah jika kita mau. Seperti anak ini, tidak memiliki tangan, kakinya hanya satu, tapi dia mau menulis. Saya yakin kita yang sempurna, jika ada kemauan insya Allah bisa. Oke, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan isi dalam kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar mengetahui video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.